Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, senang sekali di hari yang baru ini Pastor Randi kembali mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Engkau, mengucap syukur. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan atas setiap pergumulan hidup, masalah yang kami hadapi. Terberkatilah Engkau Tuhan, pujian ini hadir menguatkan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Yesus turun tangan membela, sebab Yesus baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Tuhan Yesus sanggup buka jalan. Ini pelayanan doa dari jauh. Kiranya saudara-saudara semuanya boleh mendapat berkat karenanya. Bila ku angkat tangan menyerahkan, Yesus turun tangan membela, sebab Yesus baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Tuhan Yesus sanggup membuka jalan untukku dan untukmu.
Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Makasih. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Tuhan sanggup buka jalan untukmu. Kami tahu Tuhan, maka kami datang menyembah. Kami ungkapkan syukur kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Oh, ya maya ramo ina maya shi. Glory to God. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus sanggup buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Tuhan Yesus sanggup bukakan jalan. Aku tahu Yesus sanggup menolongmu. Ini adalah pelayanan bantuan doa dari jauh bagi Anda sekalian yang merindukan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya pujian yang saya sampaikan, doa-doa dari hamba ini boleh membuat Anda menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Ketika kita melihat firman-Nya, kita tahu, kita akan mengerti sebentar. Tuhan izinkan meminta sesuatu untuk menguji kita. Semua ini bukan untuk kecelakaan, tapi untuk kebaikan bagi Anda dan saya. Angkatlah tanganmu dan serahkanlah semuanya beban hidup pada Tuhan Yesus. Yesus turun tangan membela, sebab Yesus hadir, Dia nyata. Sungguh baik mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Aku percaya, aku tahu Tuhan Yesus pasti buka jalan.
Siapa yang sudah mengalami pertolongan Tuhan? Angkatlah tanganmu. Silakan di-share, di-posting ulang, di tab layar di TikTok. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku yakin, ku tahu Yesus membukakan jalan. Bukalah dua tanganmu, naikkan syukur. Inamarabaya-rabashiri, umbakumbakumbrakai gini amashiri, uamai kaina hiraku, umai kaya ramashiri. Hosana bagimu Tuhan yang tempat yang agung. Kami menyembahmu Tuhan, bersyukur. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Tuhan sedang buka jalan. Yesus pasti menolongku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Tuhan Yesus pasti menolong. Ku yakin Tuhan Yesus akan membukakan jalan-jalan. Ku tahu pasti Yesus menolong. Ini adalah pelayanan doa dari jauh untuk menguatkan, untuk menolong Anda sekalian dan memberkati sehat dan kesembuhan bagi Anda yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Mari sesaat lagi persilakan men-share Bible, firman Tuhan. Sebelum itu, saudara-saudara, saya mau ingatkan kita dengan sebuah pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jadikanlah Tuhan Yesus yang terutama, yang utama dalam kehidupan kita. Ketik rame-rame, Yesus yang terutama. Ketik rame-rame, Yesus yang terutama. Puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Makasih. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sayang, sayang.
Puji Tuhan. Bersama-sama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya. Pemirsa yang terkasih, katakan haleluya. Saya cinta Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sayang. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus cinta Anda. Saya juga mau sayang Yesus. Amin. Ayo, Presiden mau tanya nih, siapa yang mau jujur sayang kepada Tuhan Yesus? Saya. Kalau itu Anda, silakan katakan saya. Yuk kita sekarang mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mau disclaimer dulu sebuah renungan yang akan saya sharingkan kepada Anda, pemirsa yang terkasih. Begini, ada saat-saat di mana Tuhan akan meminta apa yang menjadi kebanggaan di dalam hidup kita ini. Nah, dalam kisah Kitab Kejadian 22 ini yang akan kita baca sebentar, bagaimana sebuah kisah nyata saat Tuhan meminta Ishak. Ishak ini adalah satu-satunya yang sangat berarti buat Abraham. Pergumulan yang panjang dalam masa hidup mereka di masa tua, baru mendapat keturunan perjanjian dari Tuhan bernama Ishak. Lantas, kenapa Tuhan malah meminta yang terbaik
dari apa yang mereka gumuli dalam doa selama ini. Karena seringkali Tuhan meminta apa yang menjadi kebanggaan kita yang lebih daripada kita membanggakan Tuhan. Semua itu merupakan ujian, bukan untuk binasa, tapi untuk supaya Tuhan memuji kesetiaan-Mu. Selamat mendengarkan, silakan dibantu seperti biasa di sharing di kolom komentar kitab suci yang saya bacakan ayat demi ayat. Dengan demikian Bapak Ibu sudah mengambil bagian dalam melayani secara media sosial. Ada tertulis dari kitab Kejadian 22 ayat 1-14. Selamat mendengarkan. Di sini sebuah perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melengkapkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Maka kata Abraham kepada kedua bujannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali ke padang. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa? Saat Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, Ishak berkata kepada bapaknya Abraham, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Tuhan akan menyediakan sebuah pernyataan iman sekalipun dia belum tahu. Tapi dia percaya. Yang dia kenal Tuhan itu tidak pernah bolong-bolong dalam penyediaannya. Tuhan yang akan menyediakan. Yahweh Yireh. Anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Perhatikan, menyembelih anaknya. Sebuah hal yang mustahil seorang manusia melakukan. Tapi disinilah kepercayaan Abraham diuji. Waktu dia akan menyembelih anaknya dengan pisau di tangannya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi lihat, yang nyata ini, orang yang takut akan Tuhan tidak segan-segan memberikan yang terbaik kebanggaannya. Ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pemirsa yang terkasih, apakah kita mau merenungkan kebaikan Tuhan saat Tuhan sedang menguji kita? Dan waktu Tuhan menguji kita, Tuhan tidak minta dari apa yang Dia tahu engkau sudah setia. Tapi Tuhan kadang membersihkan kita dan kembali menguji dari apa yang selama ini engkau banggakan. Seperti pujian tadi, biarlah menjadi kehidupan kita. Amin. Saya pun belajar, Bapak Ibu, jadikan Tuhan Yesus yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah yang kita hadapi hari ini, bukan masalah tujuan hidup kita, tetapi Yesus tetap sebagai satu-satunya yang kita tinggikan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan meminta hal yang paling berharga dari Abraham? Mengapa Tuhan kok tidak meminta sesuatu yang lain saja? Mengapa justru yang menjadi pergumulan doa sekian puluh tahun, bagaimana supaya mereka punya keturunan perjanjian dari keluarga mereka berkat Tuhan? Kenapa justru itu yang Tuhan minta? Karena itu sudah menggeser kebanggaan Abraham di hadapan Tuhan. Dan Tuhan izinkan memberikan sebuah firman untuk mengujinya. Apakah Abraham ini berani atau rela demi ketaatannya meletakkan yang dia banggakan, Ishak, di atas mezbahnya Tuhan atau tidak? Bapak Ibu terkasih, inilah rahasia
yang sering kali Tuhan ajarkan kepada saya, kepada orang yang dia mau percaya untuk dia urapi dan dia pakai. Ini kan lagi jadi pembicaraan di Balikpapan. Kalau misalnya Pastor Andy dipercaya untuk jadi ketua panitia Natal 2025, saya mendeklar, jika Tuhan izinkan, tidak mustahil, pekerjaan Tuhan, perayaan Natal bersama Kota Balikpapan bisa terlaksana, bisa terjadi, sekalipun tanpa jalankan proposal dan tidak menjalankan kantong kolektor. Mungkin ada yang berkata, ya, Pastor Andy ada berkat yang dia miliki sehingga bisa memberikan support untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya beritahu kepada saudara sekalian yang berpikir hal yang sama. Sebetulnya di Indonesia ini ada begitu banyak anak Tuhan yang kaya raya. Termasuk pendeta, gembala, pastor, banyak yang sangat diberkati. Artinya kekristenan di Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang berkatnya melimpah. Amin. Tetapi baik dia pengusaha ataupun hamba Tuhan full timer yang diberkati, dengarkan ini, belum tentu mereka mau berkorban sungguh-sungguh untuk memberikan dukungan pekerjaan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang hanya meminta-minta. Ada hamba Tuhan yang hanya menyuruh orang untuk menabur. Dia punya berkat banyak, tapi dia belum terbiasa untuk menabur. Bicara soal menabur bukan kaya atau miskin, tetapi seperti firman Tuhan tadi kita dengarkan, taat itu berarti yang bukti nyata dia rela memberikan apa yang dia punya, apa yang dia banggakan. Seperti Abraham ini, inilah rahasia yang Tuhan ajarkan kepada saya. Bagaimana Tuhan mau percaya kepada saya, dia harus menguji hati. Dan ketika saya sharing hal ini, berarti Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada banyak orang. Dan rahasia ini Tuhan beritahu kepada Anda. Tuhan menguji hatimu. Sepertinya dia menuntut sesuatu yang paling engkau anggap penting di dalam hidupmu. Karena iman yang sejati adalah iman yang akan dimurnikan lewat pengosongan. Tuhan tidak menguji tentang kesetiaan Abraham, karena Tuhan tahu dia setia. Tapi Tuhan menguji di sisi lain, bahwa apa yang dia banggakan selama ini setelah menerima jawaban doa, dan ternyata Abraham tetap tahan uji. Apakah waktu Abraham diuji semuanya baik-baik saja? Belum tentu. Abraham taat kepada Tuhan bukan berarti tidak sakit, melainkan ia
menahan rasa sakit itu demi sebuah ketaatan dari apa yang Tuhan sedang uji dia. Bisa bayangkan ketika Abraham berjalan bersama anaknya Ishak sepanjang bukit Moria. Di situ dia penuh dengan air mata. Bahkan ketika anaknya bertanya, "Mana dombanya?" Tenang saja, ada. Dia percaya sekalipun belum melihat. Dia tahu sekalipun sakit, tapi dia kenal Tuhan yang berfirman tidak mungkin menyakiti dia. Disitulah Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Yahweh Yire, Tuhan yang menyediakan. Tuhan sanggup menghentikan tangan Abraham. Tuhan sanggup menghentikan tangan iblis ketika dia sedang mengkocok atau menguji. Kita baca dalam kisahnya Ayub. Tuhan sanggup menyediakan korban mesbah untuk menggantikan Ishak, yaitu domba jantan. Setelah selesai Tuhan melihat hatinya Abraham, Tuhan bilang, "Aku itu sebetulnya tidak mau Ishakmu mati. Aku hanya ingin memastikan apakah aku Tuhan tetap menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupanmu, Abraham." Sepanjang jalan Bukit Moria, Tuhan melihat bagaimana Abraham sekalipun sakit, air mata tumpah, dia tetap taat. Keren sekali. Kalau saudara melihat bahwa kata Moria sendiri itu memiliki arti Tuhan melihat atau tempat Tuhan melihat. Dari surga, sepasang mata yang selalu melihat kita. Moria menjadi simbol mata Tuhan yang melihat kehidupan kita setiap hari. Tempat di mana Tuhan akan mengetahui dan memanggil kita agar kita juga mau menyerahkan apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang kita genggam selama ini. Apakah iman pada Kristus ataukah harta pada dunia yang fana ini? Jangan kita bangga dari apa yang kita genggam, melainkan kita harus berbangga hari ini. Siapa yang memegang tangan kita? Pemirsa yang terkasih, dalam hidup kita ini, semua punya Ishak, yaitu sesuatu yang kita banggakan, kita cintai, yang kita jadikan pusat dalam makna hidup kita. Apakah itu karir, prestasi, subscriber, jabatan, kekayaan, nama besar, hubungan yang baik dengan seseorang, itu bisa menjadi alasan kuat Ishak di dalam hidup Anda masih ada. Tidak salah, tapi Tuhan mau supaya kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan tidak ingin kita mencintai berkat-Nya. Tuhan tidak ingin kita mencintai pemberiannya. Tuhan ingin kita mencintai pribadinya lebih dari semua apa yang kita miliki hari ini. Ketika Tuhan meminta sesuatu daripadamu, bukan berarti Tuhan menyakiti kita.
tapi itu karena Tuhan mau bebaskan Anda dari ketergantungan yang bukan Dia. Kadang-kadang Tuhan menggoncang dunia kecil kita, supaya kita sadar bahwa yang berharga bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang berjalan bersama kita. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pemirsa yang terkasih, mari belajar bersama-sama. Ketika Tuhan menguji kita untuk melepaskan apa yang menjadi isak atau kebanggaan dalam hidup kita, itu bukan berarti hilang segala-galanya kok. Itu sebetulnya sesungguhnya kita memberikan ruang untuk Tuhan melakukan rencananya yang jauh lebih besar dari apa yang kita mampu lakukan hari ini. Ketahuilah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya saja Tuhan kadang mengubah posisi kita agar rencananya itu tergenapi. Tuhan mungkin meminta sesuatu yang paling kita cintai, bukan untuk menghancurkan duniamu, melainkan untuk membentuk hatimu supaya menyerupai hati Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menunggu kita berkata, Tuhan Yesus, hanya Engkaulah kebanggaanku, bukan apa yang kumiliki selama ini. Ketahuilah bahwa di titik inilah rencana Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Dan ketika kita sekarang mau berdoa, Tuhan Yesus, jika Engkau meminta yang paling aku banggakan saat ini, aku tahu bukan Engkau sedang mengambilnya, tetapi Engkau sedang membawaku untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar dan bernilai kekal. Let's pray. Roha haraka karaka makin nikiuraina surah. Terpujilah Tuhan Sang Firman yang hidup. Diberkatilah mereka yang datang kepadamu, karena firman-Mu menerangi setiap hati. Bagi setiap Anda yang ada di posisi seperti firman yang kita dengarkan, tidak kebetulan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Firman-Nya hadir, berbicara kepada engkau secara personal. Ini bukti Tuhan sangat care kepada Anda sekalian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendakmu, dan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Saya percaya firman tertabur ini menjadi berkat rohani bagi Anda dan saya, dalam nama Yesus. Mari pemirsa, saya akan ajak kita sekarang untuk doa berkat air minum dan minyak. Silakan yang sudah mempersiapkan saat ini bisa mengangkat tinggi air minum dan minyak di tangannya. Puji Tuhan, puji syukur. Di tangan kami, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami angkatlah air minum dan minyak ini. Ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, air minum dan minyak di tangan Anda dan saya diberkati, disucikan, menjadi media penyembuhan bagi orang-orang sakit. Apapun sakit yang sedang keluarga Anda ataupun pribadimu alami saat ini, lewat pelayanan air doa dan minyak urapan ini, Engkau
diberkati sehat, diberkati sembuh dalam nama Yesus. Amin. Silakan diminum airnya dan jadi berkat buat kesehatan kita sekalian. Dalam nama Yesus. Segar sekali. Mari saya mengundang pemirsa sekalian, angkatlah dua tanganmu. Terimalah berkat perlindungan Tuhan, penyertaannya sepanjang hari ini. Lakukan firman Tuhan dan berbuah-buahlah. Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi engkau dari hipnotis, penipuan, celaka, maut, kutuk tidak berlaku atas hidup Anda karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Darah Yesus menghancurkan segala tumbal perjanjian kegelapan dalam hidup Anda. Dan hari ini, berkat doa ini, engkau berjalan pada terang Tuhan yang ajaib. Apa yang kita pegang sesuai firman Tuhan diberkati. Keluar masukmu diberkati. Usaha pekerjaan Bapak Ibu, tokoh, jaringan, pabrik, perintisan, pelayanan yang engkau kerjakan. Jualan di pasar, warung-warungmu diberkati. Ucap syukur sama Tuhan buat berkat yang luar biasa hari ini kita terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, terberkati. Silakan dibantu like, share, follow, subscribe di channel atau media sosial Pastor Andi Simon yang asli loh ya. Ingat selalu saya pesan, pelayanan asli tidak pernah minta-minta. Kalau ada yang modus minta-minta, persembahan, ongkir, jual produk, atau apa saja, itu dipastikan penipuan dan palsu. Yang Pastor Andi yang asli tidak meng-add Anda, tidak minta-minta, tidak meminta juga pelayanan, tidak menawarkan diri pelayanan, tetapi saya melayani bukan karena manusia, saya melayani diutus Tuhan untuk jadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan pelayanan doa. Maka semuanya, dadah dan peace bye. Dor! Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya. Makasih Pak Agus, Ibu Lili, makasih. Ibu Inge, makasih, puji Tuhan. Pak Melki, baru dapat di Manado, Jokote. Kakak Chelsea,
Makasih, tetap kuat dalam Tuhan Yesus yang menopang hidup kita. Tetap percaya. Apa? Tuhan Yesus setia. Oma opa juga ya yang nonton ini. Makasih oma opa yang setia. Bless you. Dadah. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan,
Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.